Ya, terima kasih. Pembahasan berikutnya adalah obat-obat sistem pencernaan. Dengan pembelajaran ini diharapkan kita bisa memahami klasifikasi obat-obat sistem pencernaan. Kita juga menjadi tahu mekanisme kerja obat-obat sistem pencernaan. Kita juga memahami indikasi dan kontraindikasi penggunaan obat-obat sistem pencernaan, mengetahui efek samping dan interaksi obat-obat sistem pencernaan, dan kita juga mampu memberikan edukasi dan informasi kepada pasien tentang penggunaan obat-obat sistem pencernaan. Kalau kita lihat klasifikasinya, maka obat-obat sistem pencernaan ini diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya untuk gangguan motilitas, gangguan pergerakan eh, organ saluran cerna. Kemudian obat untuk ulkus peptikus, ya, artinya ada luka di saluran usus, terutama usus 12 jari. Kemudian obat untuk inflamasi atau radang dan infeksi di salah tulis gastrointestinal. Ya, kemudian obat untuk hepatobiliar hati dan untuk pankreatitis akut maupun kronis. Kita mulai untuk obat gangguan motilitas gastrointestinal dari satu antasida. Apa itu antasida? Antasida ini sebenarnya adalah obat untuk menetralkan asam lambung. Jadi obat ini kita gunakan kalau dia rasa nggak nyaman, mules, sakit mah, dan ada rasa terbakar di ulu hati karena asam lambung yang naik ke atas. Asam lambung itu bisa naik ke atas kalau sfinkternya kurang bagus atau kalau posisi dan kondisi lainnya. Diberikanlah antacid. Gimana caranya antacid ini bekerja? Jadi antacid itu bisa isinya natrium bikarbonat dimasukkan, lalu dia akan menyebabkan reaksi yang menetralkan asam. Jadi selain natrium bikarbonat bisa juga diberikan kalsium karbonat. Dengan kalsium karbonat asam yaitu H+ mengikat dengan CO2, CO3 ya, karbonat, kemudian magnesium hidroksida, ya plusnya asamnya berarti dengan plus hidroksida, aluminium hidroksida. Kita lihat nanti kalau lihat obat-obat antasida apakah ada ini salah satu atau yang lain, ya itu yang kita bisa lihat. Cara kerjanya, kalau dia mengandung aluminium dan magnesium, ini menetralkan asam lambung dan membentuk lapisan pelindung juga di permukaan lambung. Jadi bagus dia dilindungi selain dinetralkan. Ada yang mengandung kalsium, dia kerjanya menetralkan asam lambung dan mengikat fosfat dalam makanan supaya tidak lebih asam, ya. Kemudian ada yang mengandung sodium bikarbonat, ya, menghasilkan gas karbon dioksida, dan kalau ini biasanya orang bisa sendawa. Untuk sediaannya ada bentuk tablet, kapsul, bubuk, dan cairan. Juga bisa dengan kombinasi dengan obat lain, seperti analgetik atau obat antikolinergi. Kapan? Ada dispepsia atau mules, sakit mah, nyeri ulu hati, rasa terbakar di ulu hati, dispepsia, gastritis, dan tukak lambung. Dosisnya tergantung pada jenis antasida dan kondisi yang diobati. Biasanya diminum sebelum makan atau sebelum tidur, supaya netral rasanya. Efek sampingnya bisa terjadi sulit ke belakang, atau sebaliknya malah diare. Penting saluran cernanya jadi akan error, kemudian bisa mual, muntah, dan kemupuk. Tidak diberikan antasida kalau gagal ginjal. Kenapa? Karena dia perlu diekspresikan. Misalnya senyawa-senyawa logam seperti aluminium maupun tadi yang lain itu harus dikeluarkan. Ada kasus hipoparathyroidisme juga tidak diberikan pada adanya batu ginjal dan alergi terhadap obat yang sama. Yang bisa menyebabkan interaksi itu tetrasiklin. Ya, dia akan terikat obat bifosfonat dan obat NC. Kalau diberikan harus ada jarak dan dipertimbangkan untuk pemberian.
Berikutnya obat yang kita sebut dengan prokinetik. Prokinetik. Prokinetik ini motilitas usus atau saluran cerna akan ditingkatkan. Apa yang dilakukan adalah kontraksi otot polos di saluran pencerna meningkat. Nah, indikasi pemberian prokinetik adanya gastroparesis, jadi lambung itu menjadi kurang banyak bergerak, ya. Kemudian adanya dispepsia secara fungsional, kemudian adanya reflux keluar lagi dari lambung ke esofagus, adanya konstipasi yang berkepanjangan, dan kalau dia kembung setelah operasi itu bisa diberikan prokinetik. Mekanismenya adalah meningkatkan pelepasan asetilkolin. Ini adalah neurotransmitter yang merangsang motilitas saluran cerna. Dan kemudian dia juga menghambat dopamin. Ini dopamin dihambat karena dopamin ini menghambat motilitas. Jadi dengan dihambat maka meningkatkan sensitivitas reseptor serotonin di saluran pencernaan. Walaupun terlihat kompleks, sebenarnya beginilah mekanisme kerja dari prokinetik. Intinya prokinetik itu mencegah atau membuat usus itu bekerja lebih keras dengan cara mencegah kerjanya asetilkolin atau justru meningkatkan kontraktivitas. Ada beberapa jenis prokinetik. Pertama, agonis dopamin, karena dopamin itu membuat bekerja, yaitu metoclopramid dan domperidone. Metoclopramid ini cukup sering digunakan. Kemudian ada antagonis dopamin, cisapride, agonis motilium, eritromisin. Ini sebenarnya antibiotik, tapi digunakan untuk prokinetik juga. Mekanisme lain adalah prucalopride dan tegaserol. Efek sampingnya apa? Mual, muntah, diare, sakit perut, pusing, dan merasa capek. Obat-obat yang lain yang berhubungan dengan gangguan motilitas adalah antiemetik. Antiemetik adalah untuk mengobati mual dan muntah. Apa yang menyebabkan mual dan muntah? Pertama, mabuk perjalanan. Kedua, keracunan makanan. Ketiga, kemoterapi. Yang keempat, pembedahan. Dan kelima adalah kehamilan. Mekanisme kerjanya bagaimana? Memblokir reseptor dopamin di otak, meningkatkan motilitas gastrointestinal, mengurangi sekresi asam lambung. Ini antiemetik. Jadi kalau kita tahu bahwa mual itu adalah atau muntah adalah bagaimana merasa mual itu diteruskan dengan refleks untuk mengeluarkan isi lambung sehingga mencegah menelan. Jadi sebenarnya refleks yang benar, yang bagus, ya, mual itu bisa terjadi dari otak atas, kemudian ada namanya medula, dia tempat pusat muntah. Di situ ada namanya chemoreceptor trigger zone yang kita sebut dengan area postrema di ventrikel keempat. Labirin di sekitar telinga ini juga berperan, dan usus juga berperan dalam merangsang pusat muntah mual. Labirin di telinga juga merangsang, dia usus tadi merangsang juga seperti itu. Nah, dari sinilah kemudian bisa diberikan obat-obat apa. Jadi misalnya obat benzodiazepin, padahal ini kan untuk antidepresi, ya, dia masih menekan. Kemudian histamin antagonis, dopamin, opiat dan sebagainya bisa, ya. Pembedahan bisa menyebabkan mual, surgery dan sebagainya. Contohnya tadi sudah disebutkan, ada antagonis dopamin, metoclopramid, antagonis serotonin, ondansetron, grelinosenron, antihistamin, difenidramin, steroid, dexamethasone. Efek samping antiemetik, ngantuk, mulut kering, susah BAB, dan pusing.
Berikutnya adalah anti diare. Diare ini kondisi ketika feses atau tinja jadi lebih encer dan sering dikeluarkan. Kenapa bisa terjadi begitu? Paling sering adalah infeksi virus, bakteri, keracunan, dan intoleransi, ketidakmampuan menyerap makanan di dalam usus, dan stres juga bisa karena dengan stres semuanya menjadi terganggu. Dan anti diare adalah obat yang digunakan untuk mengobati diare. Itu caranya memperlambat pergerakan usus dan mengurangi jumlah air dalam feses. Itu diharapkan akan mengurangi diare. Nah, tentu kalau kita lihat mekanisme kerjanya, usus itu absorpsi bisa dilakukan dengan cara toksinnya diambil dengan karbon atau yang lainnya, kemudian bisa diatasi antibiotiknya, bisa dicap dan banyak cara untuk mencegah diare. Ada obat yang dijual bebas seperti loperamid, kaolin, ya bisa dibeli di atap situ ya, kaolin. Atau obat yang harus pakai resep dokter karena biasanya ini mengandung kelompok narkotik atau opiat yang memiliki risiko seperti kodein. Ya. Kalau kita minum obat anti diare, apa yang bisa terjadi? Ya sebaliknya, kita bisa konstipasi, bisa mual, muntah, pusing, dan malah bagaimana mencegah diare? Jadi sebelum diare, cuci tangan biasa secara teratur dengan air dan sabun, memasak makanan dengan benar, tidak buru-buru, dan tidak menghidangkan di wadah yang tidak steril atau tidak bersih ya, tidak steril mungkin tidak terlalu tapi tidak kotor, menghindari makanan minuman yang terkontaminasi dan banyak minum air. Berikutnya adalah laksatif, pencahar, disebut juga pencahar. Kalau kita susah buang air, diminumlah pencahar. Obat ini bekerja dengan meningkatkan jumlah air di usus, kebalikan dari obat anti diare. Ini membantu melunakkan tinja dan membuatnya menjadi lebih mudah untuk dikeluarkan. Prinsipnya adalah bagaimana membuat air di dalam usus lebih banyak. Sehingga dan selain itu dibikin juga bagaimana caranya terbentuk tinja dengan massa yang besar supaya mudah dikeluarkan. Ada macam-macam laksatif. Yang pertama, stimulan sifatnya meningkatkan kontraksi otot. Bisa kodil, kaskara sagrada, dan sena. Ada pencahar osmotik. Ini dia obat ini akan menarik air ke dalam usus. Contohnya adalah magnesium sitrat, polietilen glikol, dan sodium lauryl sulfat. Kemudian ada pencahar yang kerjanya melunakkan eses. Misalnya ada kofeses yang keras, dia dilunakkan. Contohnya adalah di dokusat dan fisilium. Kemudian ada pencahar NaCl, salin, dia mencari air dalam usus juga. Ya, contohnya adalah enema dan suppositoria. Ini yang biasa digunakan kalau kita mau pemeriksaan atau perlu usus yang bersih. Apa efek samping? Bisa kram karena berlebihan kontraksinya, diare, dan mual. Berikutnya adalah obat untuk ulkus, untuk luka di dalam saluran cerna, yaitu PPI, penghambat pompa proton, dalam bahasa Inggris disebut proton pump inhibitor. Ini adalah salah satu obat yang paling banyak digunakan untuk asam lambung tinggi seperti pada GERD, ulkus, dan lambung maupun duodenum. Dia PPI-nya diblok sehingga asam lambung tidak terproduksi. Dengan asam lambung yang berkurang, gejala seperti rasa terbakar di ulu hati, mual, muntah, dan sakit perut menjadi berkurang. Ini PPI. Jadi ini ulkus di lambung, ini kalau GERD, ini kalau ada disebut Zollinger-Ellison syndrome, ini banyak sekali tukar-tukar di sini. Biasanya karena Helicobacter pylori, ini dia akan diobati dengan PPI. Bagaimana cara kerjanya? Agak kompleks memang, tetapi dengan biasanya histamin itu akan menyebabkan asid, dan disitulah kemudian di gugus H2 inilah yang akan diblok oleh di PPI. Macam-macamnya, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, ini adalah
obat-obat yang dalam kelompok proton pump inhibitor. Efek sampingnya biasanya sih ringan dan sebentar. Yang paling umum adalah sakit kepala, diare, susah buang air, dan sakit perut. Tetapi pada kasus yang serius bisa terjadi patah tulang dan kekurangan vitamin B12. Berikutnya adalah menghambat H2 blocker. Di H2 blocker tadi adalah kelompok obat yang tadi kita lihat dalam mekanisme di usus itu ada histamin, dan ini dihambat oleh penghambat H2 sehingga produksi asam lambung berkurang. Kita lihat mekanismenya bahwa obat-obatan itu seperti omeprazol itu akan mencegah sekresi dari asam hasil dari proses yang panjang di dalam sel lambung. Asam lambung berlebihan bisa menyebabkan tukak lambung, tukak duodenum, GERD, mules dan nyeri ulu hati, dan tadi Zollinger-Ellison syndrome, tukak yang di berbagai tempat. Ada beberapa jenis H2 blocker, simetidin, nanitidin, famotidin, nizatidin, oxaliplatin. Umumnya aman dan efektif, dan yang bisa terjadi dan cukup sering adalah diare, nyeri kepala, dan pusing. Pada beberapa orang, karena ada di lambung, dia bisa berinteraksi dengan obat lain sehingga mesti dipastikan obat apa yang digunakan bersama. Berikutnya adalah untuk lupus peptik digunakan antasida juga seperti tadi, ya. Jadi menetralkan asam lambung, meningkatkan pH, artinya tadinya pH rendah kan asam, jadi lebih basa. Saya sudah sebutkan ada aluminium hidroksida dan sebagainya. Efek samping, konstipasi, diare, dan alkalosis, karena kalau berlebihan bisa menyebabkan malah basa asam. Interaksi obat dengan jangan lupa tetrasiklin dan obat-obat lain. Yang berikutnya yang untuk lupus juga ada sukralfat. Sukralfat ini diberikan untuk lupus peptik, gastritik eruptif, dan mencegah untuk pendarahan kembali. Kenapa begitu? Karena sukralfat ini dia mekanismenya membentuk lapisan pelindung pada permukaan mukosa lambung dan duodenum. Selain itu dia juga menetralkan asam lambung dan menghambat enzim pepsin yang bisa merusak dinding saluran cerna serta meningkatkan sintesis prostaglandin. Ini adalah bagaimana sukralfat melindungi lapisan usus yang rusak dan membentuk seperti lapisan, ya, seperti lapisan kayak film, kayak bungkus gitu, dibungkus. Farmakokinetiknya ingat diberikan oral, jadi tidak ada yang injeksi, tidak diserap dalam sirkulasi sistemik, dia hanya masuk ke sana, dikeluarkan melalui feses. Jadi dia tidak masuk, dia hanya membentuk lapisan di dinding. Dosisnya 1 gram per oral 4 kali, anak-anak 8 detik. Kontraindikasinya kalau dia alergi dan ada gagal ginjal. Interaksinya dengan digoxin, warfarin, dan ketoconazole. Digoxin obat jantung, warfarin obat pengencer darah, ketoconazole adalah obat jamur. Untuk pemantauannya adalah kadar kreatinin pada pasien dengan gagal ginjal. Berikutnya adalah untuk radang. Radang selalu dikasih kortikosteroid, ya. Tapi hati-hati dengan infeksi. Infeksi tidak boleh dikasih kortikosteroid. Nah, ini di sini kita kasih kortikosteroid, kok bisa? Kita lihat. Kortikosteroid adalah antiinflamasi yang kuat dan digunakan untuk kondisi inflamasi saluran cerna. Apa itu? Penyakit Crohn, ya. Kemudian kolitis ulceratif, gastritis erosif, dan esofagitis eosinofilik juga diberikan. Apa kerjanya? Untuk menekan sistem kekebalan tubuh. Ada oral, ada rektal. Untuk saluran cerna diberikan oral bentuk tablet atau kapsul, atau yang rektal, suppositoria atau busa. Efek sampingnya apa? Dengan steroid itu orang akan nafsu makan meningkat, berat badan meningkat, gangguan tidur, sulit tidur, mood swing, jadi seperti depresi dan kecemasan, dan menimbulkan penurunan kekebalan tubuh karena memang dia menekan inflamasi, padahal inflamasi itu penting buat mengatasi infeksi.
Nah, berikutnya adalah aminosalisilat. Aminosalisilat adalah antiinflamasi yang digunakan untuk mengobati inflamasi saluran cerna dan penyakit radang khusus seperti kolitis ulceratif dan penyakit Crohn. Caranya dengan menghambat enzim 5-lipooksigenase atau 5-LOX. Jadi memproduksi leukotriene dan prosedur intraloksan ini dia blok. Kenapa? Karena yang 3 senyawa ini memang zat yang memicu inflamasi dan nyeri. Ini aminosalisilat, oralnya, misalnya, ya, itu juga bentuk rektal. Tablet, kapsul, ini dan suppositoria. Terus tergantung pada lokasi dan keparahan inflamasi. Efek sampingnya adalah mual muntah, diare, dan sakit perut. Efek samping yang lebih serius adalah reaksi alergi dan kerusakan ginjal, tapi jarang. Tidak boleh digunakan pada orang yang alergi dan ada sakit ginjal atau khusus. Apa yang perlu dipantau adalah hampir seluruhnya efek samping maupun fungsi ginjal terutama. Interaksi obat aminosalisilat ini seperti pada aspirin dan warfarin. Jadi kalau ada orang mau dapat aminosalisilat, harus tahu dia makan apa saja obat-obat lainnya. Berikutnya adalah antibiotik. Oh iya, tadi saya lupa menyebutkan kok diberikan antiinflamasi pada infeksi. Ya, pada infeksi itu terjadi juga inflamasi, jadi diberikan kortikosteroid. Tetapi di saat yang sama kita harus hati-hati karena antibiotik juga harus diberikan. Jadi kita kadang-kadang memberikan dua. Antibiotik untuk saluran cerna itu karena infeksinya bisa disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit. Antibiotik hanya, sekali lagi ya, antibiotik itu hanya untuk bakteri. Kalau virus sudah diberikan bakteri, tapi antivirus, kalau parasit ya, parasit bukan antibiotik. Kalau kita memilih antibiotik, yang perlu diperhatikan adalah kita curiga ini penyebabnya dari mana, kuman mana, usia pasien, riwayat alergi, kehamilan menyusui atau keparahan infeksi maupun fungsi ginjal dan hati. Ada beberapa antibiotik untuk saluran cerna. Yang pertama, kombinasi gabungan antara amoxicillin dan clavulana. Ini untuk infeksi oleh bakteri E. coli dan Salmonella dan Shigella. Kemudian ciprofloxacin untuk infeksi oleh bakteri Campylobacter E. coli dan Salmonella. Levofloxacin, Campylobacter E. coli dan Salmonella. Metronidazole ini oleh bakteri yang sifatnya anaerob, tidak membutuhkan oksigen. Misalnya Giardia lamblia atau Clostridium difficile. Ada obat vancomycin, adalah infeksi untuk Staphylococcus aureus yang resisten terhadap antibiotik lain. Nah, masalah resistensi ini penting untuk pemberian antibiotik sehingga tidak boleh secepat itu memberikan antibiotik. Efek sampingnya adalah diare, mual muntah, ruam kulit, dan nyeri perut. Efek sampingnya adalah reaksi alergi dan apalagi yang penting infeksi jamur karena di dalam tubuh kita itu ada bakteri tapi juga ada jamur. Kalau bakterinya ditekan habis, yang muncul adalah jamur dan jamur tidak akan mati dengan antibiotik, justru dia akan tumbuh. Kemudian efek samping lain adalah kerusakan hati dan kerusakan pada ginjal. Untuk mencegah saluran cerna, tiap kali mau menggunakan atau makan, minum, cuci tangan dengan sabun dan air secara teratur, menghindari kontak dengan orang yang sakit, masak makanan benar, dan menjaga kebersihan makanan dan air. Berikutnya adalah kita bicara tentang masalah pada hati. Obatnya adalah obat koleretik. Adalah obat yang meningkatkan produksi dan sekresi empedu oleh hati. Ini untuk mengobati gangguan hepatobiliar. Apa itu hepatobiliar? Adalah kolestatis, jadi ada gangguan pada pasase empedu, sirosis biliar primer, sirosis kerusakan sel hati, hepatitis, infeksi atau radang hati, sumbatan saluran empedu. Koleretik ini meningkatkan aliran empedu, meningkatkan sekresi kolesterol dan asam empedu, juga mengurangi reabsorpsi air dan elektrolit. Ada beberapa koleretik. Ini koleretik alami, ya kita bisa gunakan sebagai bahan seperti
natural alami kunyit. Kunyit ini bagus untuk sebagai kolestetik, jadi meningkatkan aliran empedu. Kemudian artikok ini bunga atau ininya seperti ini, dan dandelion ya, ini alami. Jadi kalau kita mengkonsumsi di beberapa restoran di luar negeri, daun atau bunga ini digunakan sebagai bagian dari salad, jadi dimakan mentah. Kemudian kolestetik sintesis ini yang dibuat ada UDCA, ursodeoxycholic acid, ada CDCA, senodeoxycholic acid, ada kolestiramid. Efek sampingnya apa? Diare, mual, muntah, dan nyeri perut. Yang berikutnya adalah kolagok. Nah, kolagok ini meningkatkan aliran empedu dari hati ke usus halus. Obat ini digunakan untuk mengatasi kondisi hepatobiliar dan apa itu kolestatis dan kolelitiasis serta disfungsi sphincter Oddi. Ini kolanitis. Dalam keadaan normal akan terjadi aliran empedu dari hati ke kandung empedu, setelah itu dibuang bukan dibuang tapi digunakan ke dalam usus, karena empedu ini kan untuk mengabsorpsi, untuk membantu pencernaan lemak. Nah, tapi terjadi penyempitan di beberapa tempat seperti ini yang kita sebut dengan karena radang terjadi penyempitan sehingga terjadi stagnasi dan akhirnya bilirubinnya bisa meningkat dan pasien menjadi kuning. Jenis-jenis kolagok ada asam kolat, ini sekresi empedu dan meningkat dan membantu melarutkan kolesterol dalam empedu. Kemudian analog ursodeoxycholic, ini membantu melarutkan kolesterol dan mengurangi peradangan. Ada phenobarbital, ini meningkatkan sekresi empedu dan membantu melarutkan kolesterol. Dan simetidin, ini meningkatkan sekresi empedu dan membantu melarutkan kolesterol dalam empedu. Efek sampingnya diare, mual, muntah, nyeri perut, dan ruam kulit. Yang berikutnya adalah hepatoprotektor. Dari namanya kita tahu dia penjaga hati. Obat yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan fungsi hati. Hepatoprotektor membantu dalam mempercepat regenerasi sel hati, mengurangi peradangan, meningkatkan detoksifikasi hati, dan meningkatkan sekresi empedu. Ini yang membuat kerusakan pada sel-sel hati, adanya stres oksidatif yang menghasilkan ROS, yaitu kelompok senyawa yang merupakan bisa merusak. Di dalamnya adalah O2 tapi kurang 1, jadi ini oksigen yang bebas, radikal, kemudian H2O2 dan HO radikal. Ketiga macam ini akan merusak sel-sel melalui peroksidasi lipid, kemudian melalui kerusakan di DNA dan protein sel, dan mengurangi jumlah ATP. Dan kompleks kerusakan ini sedemikian sehingga kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana prosesnya di dalam hati. Itu banyak sekali yang terjadi metabolisme, salah satu organ yang paling banyak metabolisme yang terjadi. Dengan obat-obatan kita bisa memperbaiki fungsi hati secara lebih baik lagi. Jenis-jenis hepatoprotektor yang ada itu ada jenis silimarin, ini dari tanaman ini membantu regenerasi sel hati dan meningkatkan detoksifikasi. Kemudian asam ursodeoxycholic ini melarutkan batu empedu sehingga sumbatan yang ada bisa teratasi. Kemudian ini acetylcysteine, ini banyak digunakan dan tidak mahal, membantu detoksifikasi hati dan meningkatkan kadar glutathione, serta fosfokompleks membantu regenerasi hati. Indikasi hepatoprotektor kalau ada gangguan fungsi hati, baik karena hepatitis akut maupun kronis. Pada sirosis sudah terjadi kerusakan tetapi masih ada. Jadi sel hati itu sampai dengan 80% kerusakannya masih bisa bermanfaat. Tapi kalau sudah sampai lebih dari itu, maka akan timbul masalah
yang lebih serius. Kemudian penyakit kuning, ini biasanya karena obstruksi biliar, terjadi perlemakan hati, kemudian pada keracunan hati. Kontraindikasinya tidak diberikan kalau dia memiliki alergi atau hipersensitivitas terhadap obat-obat hepatoprotektor. Efek samping mulai dari gangguan pencernaan dalam bentuk mual, muntah, sampai diare. Selanjutnya adalah obat-obat yang terkait dengan pankreatitis atau radang pankreas akut dan kronis, mulai dari penghambat enzim pankreas. Jadi penghambat enzim pankreas adalah obat yang digunakan untuk mengobati pankreatitis akut dan kronik. Obat-obat ini kerjanya menghambat enzim pankreas seperti amilase, lipase, dan dapat meredakan peradangan dan rasa sakit pada pankreas. Pankreatitis termasuk penyakit yang nyeri. Ya, jadi pankreas itu sebegitu hebatnya sehingga memang fungsinya mengeluarkan enzim-enzim untuk pencernaan, dan kalau ini terganggu karena infeksi atau inflamasi, maka enzim-enzim sendiri bisa menyebabkan problem serius karena bisa over disgest, jadi mencerna berlebihan, tidak seperti yang diharapkan. Pankreatitis akut adalah peradangan pankreas yang tiba-tiba, jadi akut sifatnya, gejalanya nyeri perut, nyerinya sangat hebat, mual, muntah, demam. Nah, obat-obat penghambat enzim pankreas bisa meredakan gejala pankreatitis akut dan menyebabkan mengurangi komplikasi. Sedangkan kronis sudah lama, jadi tetap nyeri perut, diare, dan kotorannya berlemak karena ada gangguan pada pencernaan lemak. Dan PEP dapat membantu meredakan gejala pankreatitis kronis dan meningkatkan kemampuan saluran. Ada dua jenis penghambat enzim pankreas. Yang pertama adalah penghambat lipase dan penghambat amilase. Penghambat lipase ini ada prolipase, pankrelipase, orlistat. Sedangkan penghambat amilase ada acarbose dan biglitol. Efek samping kalau diberikan PEP itu bisa gangguan pencernaan, diare, kembung, sakit perut, dan mual, muntah, susah buang air, serta adanya kemerahan pada kulit. Selanjutnya yang penting juga pada pankreatitis akut dan kronis, karena tadi dari gejalanya kita tahu rasa nyeri, maka diberikan analgesik. Akut dan kronis kita sudah dilihat bahwa pankreatitis akut ini tiba-tiba dan parah. Kronis juga ada jangka panjang dan biasanya kerusakannya permanen. Tujuan analgetik untuk mengurangi rasa nyeri, dan ini sangat mempengaruhi kualitas hidup. Bayangkan kalau orang nyeri perut tidak bisa melakukan apa-apa karena nyerinya, sehingga tidak bisa produktif. Apa yang biasa digunakan? Satu, antiinflamasi non-steroid. Kedua, paracetamol. Dan yang ketiga, opioid pada kasus yang berat. Tidak jarang pasien dengan pankreatitis membutuhkan opioid karena sakitnya luar biasa. Antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen dan naproxen dapat mengurangi peradangan dan sehingga mengurangi rasa nyeri. Tapi hati-hati karena pada beberapa kondisi justru menyebabkan kondisi pankreatitis lebih buruk. Sedangkan paracetamol ini lebih sederhana karena dia bekerjanya di sentral dengan meningkatkan ambang nyeri. Jadi kalau nyerinya akan terasa, walaupun nyerinya ada tapi lebih berkurang. Tapi bahayanya karena dia menyebabkan kerusakan sel hati. Nah, sehingga yang penting adalah tidak lebih dari dosis yang direkomendasikan. Selanjutnya adalah opioid. Ini kuat banget dan biasanya diberikan untuk pankreatitis yang nyerinya hebat dengan efek samping seperti kecanduan. Ini yang paling penting. Jadi selain itu bisa sembelit, susah BAB, dan tidak boleh diberikan di luar dosis yang diharuskan. Selanjutnya adalah antibiotik. Kenapa antibiotik? Karena tidak jarang penyebabnya adalah infeksi. Nah, kita lihat, walaupun jarang, infeksi salah satu penyebab pankreatitis akut.
Yang sering adalah batuk empedu, konsumsi alkohol, asam lemak atau trigliserida tinggi, dan penggunaan obat-obatan. Terapinya IV cairan infus, analgesik karena nyeri, dan antibiotik kalau ada infeksi. Ingat bahwa hanya diberikan kalau ada bukti infeksi. Pilihannya adalah imidapenem, piperacillin tazobactam kombinasi, dan fluoroquinolone, dan diberikan dalam jangka waktu 5-7 hari. Pankreatitis kronik itu penyebabnya adalah konsumsi alkohol, merokok, obesitas, fibrosis kistik, dan faktor genetik lain. Apa yang bisa dilakukan untuk pankreatitis kronik? Kita modifikasi gaya hidup, jadi jangan mengkonsumsi alkohol, jangan merokok, kemudian enzim pankreasnya diambil alih atau dikombinasikan dengan obat-obatan yang kita berikan, diberikan analgetik kalau nyeri, dan kalau ada infeksi sekali lagi tetap diberikan antibiotik hanya kalau ada infeksi. Antibiotik untuk yang kronis itu harus sekali lagi tetap harus ada bukti infeksi. Kalau nggak ada bukti infeksi tidak diberikan walaupun kita curiga. Pilihan antibiotik sama dengan hepatitis akut dan durasinya disesuaikan dengan kondisi pasien. Itu yang ingin disampaikan untuk pembelajaran mengenai saluran cerna. Terima kasih.